Wakil Cakrawala. Kali ini gue ditemani dengan gadis cantik dengan gue Sari Cikata. Kakak. Ngomong-ngomong, sore-sore kita udah sampai sini dalam rangka apa sih? Gini, brother juga teman-teman semua, kita sedang melakukan pameran foto dan poster dalam jejak perjuangan seni pertunjukan dalam teks, tubuh dan bunyi. Jadi gitu bang. Ngomong-ngomong, kakak siapa aja sih kira-kira nih? Ada yang kakak kenal nggak? Nah, ini banyak banget. Jadi gini, kita ini acara ini juga berpartisipasi dari 5 wilayah di Jakarta. Teman-teman yang terutama target kita adalah teman-teman milenial bang. Waduh, anak-anak muda. Pasti. Jadi harapannya adalah setelah hari ini, setelah tanggal 28 ini, kita juga akan merencanakan untuk datang ke wilayah-wilayah mereka bang. Wah, pasti seru banget tuh. Pasti seru banget. Dan hari ini bukan cuma foto dan video teman-teman. Jadi kita juga ada pertunjukan musik, teater, musikalisasi, puisi, dan sifatnya yang perform art. Gue jadi pengen buru-buru juga. Gue takut ketelatan. Guys, jangan lupa terus pantengin. Minggu 28 Mei 2023, jejak perjuangan seni pertunjukan dalam teks, tubuh, dan bunyi yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Mei 2023 yang bertempat di Taman Ismail Marzuki, tim Posko Save Team. Kegiatan yang diadakan selama 3 hari ini dibuka oleh Bapak Iwan Henry Wardana, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Acara ditutup oleh Bapak Arif Rahman, Kepala UPT PKJ Taman Ismail Marzuki. Kegiatan yang sudah berlangsung dalam 1-2 hari ini secara resmi dengan mengucapkan hamdalah, secara resmi kita sama-sama tutup. Terima kasih. Ini apa nih? Tutup ya. Ditandai dengan penutupan apa namanya? Acara ya. Manifesto Cikini. Manifesto Cikini 73. Berdasarkan telaah kritis atas fenomena dan permasalahan yang terjadi di kawasan kesenian Taman Ismail Marzuki berkaitan dengan kebandalan pola pikir, sikap, dan cara pandang para pemangku kepentingan terhadap kesenian dan kebudayaan. Dengan ini, forum seniman Taman Ismail Marzuki, penyair yang takut mati, silakan menyingkir. Milik kami, bukan oligarki. Hanyalah menunggu waktu sambil aku menuliskan apa saja yang aku gelisahkan. hanya air mata wajah pengaduan, teriak dendam mengukir tragedi perang. Ya, harapan gua kalau melihat foto-foto ini adalah foto-foto perjuangan kawan-kawan ya. Perjuangan bagaimana merebut kebijakan yang tidak bijak menjadi bijak, gitu ya. Dan harapan gua
Septim ini menjadi apa ya, payung bagi seniman-seniman di Jakarta yang selama ini di KJAJ tidak berfungsi dengan benar. Itu Septim ini menjadi rumah bagi seniman-seniman untuk bisa bereksplor dan melihat tantangan-tantangan ke depan dan membangun sebuah program bersama yang membuat seni-seni itu menjadi lebih besar. Dan kalau kita lihat dengan AJDKJ saat ini itu tidak berjalan dengan membidangi seniman-seniman yang ada di Jakarta. Dan acara ini saya berharap kedepannya menjadi rumah bersama bagi seniman-seniman yang ada di Jakarta dan bisa melihat tantangan-tantangan yang kedepannya itu seperti apa dan harus disikapi bagaimana. Dan bisa menyusun sebuah program bersama seniman-seniman yang ada di Jakarta khususnya dan wilayah Jabodetabek itu membangun sebuah program bersama menjadi besar gitu. Itu sih harapan saya. Oke, terima kasih brother. Seperti apa sih brotherku? Harapannya adalah menularkan kembali, menghidupkan kembali suasana yang ada dalam Taman Ismail Marzuki, khususnya buat ekosistem ataupun teman-teman yang wilayah yang ada di Jakarta ini. Artinya mengembalikan tim pada marwah dan tempatnya sebagai ruang penciptaan, sebagai ruang kolaborasi, sebagai ruang laboratorium dan pengkaryaan. Artinya jejak tim tidak semata-mata ada, tapi penuh dengan peristiwa sejarah yang dulu dan kini harus dipublish untuk mengembalikan ingatan masa lalu kita ke masa kini agar generasi-generasi yang muda dapat mengedukasi, mengerti bagaimana jejak dan perjalanan lewat acara yang kami buat yang berjudul Jejak Perjuangan Seni Pertunjukan dalam Teks Tubuh dan Bunyi. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih brother. Ya, ini sebetulnya kan gambaran kecil gimana sejarah berdirinya tim. Itu gimana terus sejarah perjuangan awal berdirinya tim, terus perjuangan kawan-kawan dari Forum Seniman Peduli Tim atau lebih dikenal itu dengan Septim. Nah, inilah jadi foto dari tahun awal berdirinya itu ada pertunjukan, itu di arena, ada terbuka, ada tertutup. Itu ada fotonya yang waktu Rendra pertunjukan, Arifin Senur buat pertunjukan dulu di tim. Nah, ini tidak bisa diiniin. Terjadi berapa kali revitalisasi, itu perbandingan. Gimana misalnya begitu bersahabatnya gedung-gedung lama yang ada di gedung pertunjukan yang ada di Taman Ismail Marzuki. Begitupun kita bandingkan dengan kondisi yang sekarang gitu loh. Jadi dari misalnya penggunaan geraha bakti budaya yang harus dibayar itu per 8 jam itu 200 juta lebih, itu dari mana gitu seniman untuk membayar gedung itu untuk disewa. Nah, pada hari ini selama 2 hari kita buat, itu dari tanggal 26, 27, 28 Mei, akhirnya tafsir dari kawan-kawan itu, dari anak-anak muda, milenial itu membuat tafsir sendiri tentang tim itu seperti apa di mata kawan-kawan. Terjadilah 3 hari itu tafsir. Ada monolog, ada pantomim, ada baca puisi, ada musik, ada seni rupa, segala macam. Mereka menafsirkan dengan cara frame mereka berpikir. Ini di luar dugaan kita gitu loh. Dugaan teman-teman yang ada di 5 wilayah. Ini perwakilan 5 wilayah akhirnya mengisi. Kayak misalnya hari pertama itu ada dari 5 asosiasi teater. Mereka gimana kegelisahan mereka tentang Festival Teater Jakarta. Jadi kita tahu ya apa sih problem yang ada di dalam komunitas-komunitas teater atau yang ada di sekitar wilayah Jakarta. Dan ini yang dilupakan itu oleh Dewan Kesenian Jakarta, begitupun Akademi Jakarta, begitupun kisru-kisru yang ada di Taman Ismail Marzuki. Pengolahan hasil musyawarah yang tidak terwakilan yang berapa komunitas misalnya. Nah, ini jadi agenda-agenda kita untuk membuat suatu agenda perjuangan kebudayaan untuk membangun ekosistem berkesenian yang ada di Jakarta. Dan
sebetulnya rangkaian acara ini juga masih panjang yang mau kita lakukan. Sebelumnya itu ada peringatan waktu kebangkitan nasional juga tentang semangat reformasi saat itu, tentang perlawanan juga. Ini rangkaiannya, ini rangkaian. Ini yang kedua, nanti bulan Juni juga kita akan buat namanya itu Mufakat Budaya, dan akan melibatkan mungkin tingkat tatarannya kita tingkatin lagi ke tingkat nasional, di mana kegelisahan yang kawan-kawan ada di beberapa provinsi. Kasusnya itu hampir sama, misalnya ada penguasaan tempat-tempat budaya, gedung pertunjukan akan menjadi dari komersialisasi. Dan itu terjadi di Sumatera Barat, terjadi di Sumatera Utara, terjadi juga di Jawa-Jawa yang lain, provinsi-provinsi yang lain, kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, mereka coba berkaca atau minta pendapat, minta masukan dari kawan-kawan Forum Seniman Peduli Tim atau dikenal Septim itu apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalau bisa bertahan, bisa ini gitu loh. Jadi nanti pada bulan Juni kita akan membahas secara bersama, itu namanya itu Mufakat Budaya. Kita ngebuat itu apa nanti rekomendasi dari acara Mufakat Budaya itu rencana 2 hari akan kita buat. Itu di Taman Ismail Marzuki juga, kawan-kawan di beberapa daerah itu dari masyarakat penggiat seni Indonesia, terus perwakilan-perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Seni Indonesia itu akan hadir juga untuk membawa aspirasi-aspirasi apa tuntutan-tuntutan yang ada di daerah masing-masing dan permasalahan-permasalahan. Dan ini nanti kita akan perjuangkan menjadi agenda-agenda ke tingkat nasional, bisa menjadi itu jadi kebijakan-kebijakan atau strategi kebudayaan ke depannya nanti. Biar tidak hanya kebijakan itu tidak berfokus misalnya dari wilayah-wilayah yang ada di Jakarta atau komunitas-komunitas elitis yang istilahnya kawan-kawan itu oligarki kesenian, oligark. Jadi ini yang mau kita ini ke teman-teman. Betul memang gitu loh, tanpa disangsikan juga gitu loh. Kawan-kawan di beberapa daerah itu tetap melakukan aktivitas-aktivitas berkesenian, berkarya, walaupun dapat terlibatan misal para oligark. Karena sistemnya mereka itu ya sesama mereka aja. Tapi ini yang harus kita tunjukkan. Jadi harus perlawanan secara budaya, perlawanan secara karya, perlawanan juga dari ide-ide kreatif yang ada di dalam komunitas-komunitas budaya, seni budaya yang ada di Indonesia, terutama komunitas budaya yang ada di DKI Jakarta untuk menghidupkan ekosistem berkesenian yang ada di Jakarta. Oke, terima kasih Brother. Ya, ini kan rekaman dokumentasi sejarah yang penting bahwa ada sekelompok seniman, bukan sekelompok ya, tapi juga mewakili kalangan seniman yang ada di Jakarta dan juga di luar Jakarta tentang perjuangan merebut kembali ruang-ruang ekspresi mereka. Kalau tim kan yang dipersoalkan adalah hari ini dikuasai oleh PT Jakarta Propertindo. Nah, di daerah juga kawan-kawan punya persoalan-persoalan yang hampir sama, bahwa ruang-ruang mereka pelan-pelan tergusur, ada yang jadi mall, ada yang jadi hotel, ada yang jadi taman dan sebagainya. Ini bagian dari pergerakan perjuangan bersama seluruh seniman sebenarnya. Dan hari ini ada pameran foto kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Seniman Tim dan teman-teman dari antero wilayah Jakarta, dari kalangan asosiasi teater, musik juga seperti tadi, kemudian sastra dan yang lain. Semua itu menyatukan bahasa bahwa persoalan kita sama dan kita harus bergandeng tangan, bahu-membahu memperjuangkan hak-hak seniman. Pertunjukan ini sebenarnya lanjutan ya dari counterculture atau budaya tanding yang dilakukan oleh teman-teman. Justru di tengah dari misalnya kesempurnaan dari sudut fisik Taman Ismail Marzuki, jadi gerakan atau jejak apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di luar, terutama dari wilayah-wilayah Jakarta yang lain, yang memang jarang terpantau ya dari pertunjukan yang selama ini, baik karena
kekuatan dari media maupun kekuatan dari pertunjukan yang terorganisir itu bisa dipentaskan bersama, dirayakan bersama. Jadi sekecil apapun gerakan ini, sebenarnya dia tetap menyalakan api bahwa pertunjukan pada akhirnya harus berhadapan dengan kehidupan. Pertunjukan harus bisa berdialog, berdiskusi dengan kehidupan sehari-hari. Oke, brother, pameran foto dan poster jejak perjuangan seni pertunjukan dalam teks, tubuh, dan bunyi. Harapannya seperti apa sih, brother? Harapan kita ke depan bahwa ada wadah yang bisa ditempati oleh kawan-kawan dari asosiasi seni untuk berpentas. Kita tahu selama ini 3 tahun belakangan ini areal yang ada di Taman Ismail Marzuki tidak bisa lagi dipakai, tidak bisa lagi dipergunakan. Kalau itu bisa dipergunakan oleh pihak Jakpro, sangat dikomersialkan dan itu membunuh kreativitas dari para seniman dan asosiasi yang ada di Jakarta, bahkan ada di Indonesia. Karena itu apa yang dilakukan oleh gerakan moral Septim pada 3 hari belakangan ini adalah untuk memberikan wadah yang nyaman, wadah yang ramah, wadah yang welcome untuk semua asosiasi seni, mulai film, musik, teater, sastra, dan semuanya kita akan tampung di sini di panggung terbuka Septim ini. Titik Cakrawala melaporkan dari Jakarta.